Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Hikmat, beserta teman saya Gede Agus Wira Satria Pradana, dan juga Taufik Hidayat. Kami dari Prodi D3 Teknologi Telekomunikasi, Fakultas Ilmu Terapan, Universitas Telkom. Di sini saya akan membuat perancangan antena Yagi dengan frekuensi 600 MHz menggunakan software CST Studio. Nah, untuk langkah pertama yaitu kita buka terlebih dahulu untuk aplikasinya. Karena di sini saya sudah membukanya, langsung saja kita klik New Template. Kemudian pilih Microwaves NRF Optical. Klik saja, kita klik antena. Lalu kita next. Nah, di sini kita pilih wire karena antena Yagi menggunakan wire. Kita klik next. Di sini pilih time domain, klik next lagi. Kemudian untuk di dimension dan frekuensinya ini berdasarkan data yang saya miliki itu menggunakan cm dan juga megahertz. Langsung saja kita klik next. Nah, untuk frekuensi minimumnya kita beri 400, frekuensi maksimumnya di 800. Untuk monitornya E-field, H-field, dan juga far fieldnya dicentang. Untuk frekuensi minimum di sini merupakan rasio frekuensi dari frekuensi yang saya gunakan yaitu 600 MHz. Begitupun dengan frekuensi maksimumnya, di mana untuk frekuensi minimum dan maksimumnya ini memiliki rasio sebesar 200 MHz. Selanjutnya kita klik next. Di sini kita beri nama saja antena Yagi. Kemudian kita klik finish. Kita tunggu sebentar di sini. Oke, jadi seperti ini untuk tampilan awal dari software CST Studio-nya. Di sini langsung saja saya akan masukkan parameter-parameter yang sudah saya miliki di sini untuk merancang antena Yagi Uda dengan frekuensi 600 MHz. Yaitu kita memerlukan panjang gelombang, reflektor, driven, director, radius, gap, dan juga spacing. Kita misalkan saja untuk WL ini untuk panjang gelombang, RL untuk reflektor, DR untuk driven, DI untuk director, R untuk radius, G untuk gap, dan S untuk spacing. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian 3D, kemudian klik parameter list di bawah sini. Di sini kita tinggal klik 2 kali. Kita masukkan untuk panjang gelombang terlebih dahulu, ini WL. Kemudian kita klik tab di keyboard, maka dia akan pindah ke bagian expression. Di expression ini kita masukkan 3/6 dikali 100 untuk mendapatkan value dari si panjang gelombangnya ini berdasarkan data yang saya miliki. Nah, untuk caranya yaitu dimana di sini 3/6 dikali 100. Nah, untuk di CST ini kali itu menggunakan tanda bintang. Selanjutnya di sini tinggal kita klik tab saja sebenarnya, maka sudah langsung muncul value-nya 50. Dan untuk description-nya di sini kita beri panjang gelombang. Selanjutnya kita klik tab lagi. Di sini kita masukkan RL. Klik tab lagi. Di sini kita masukkan untuk RL itu 0,477 dikali WL. Hasilnya 23,85. Ini untuk reflektor. Selanjutnya kita klik tab lagi. Nah, di sini kita akan menambahkan DR. Kemudian geser ya. Oke lah, nggak apa-apa. Lanjut untuk expressionnya ini untuk DR ini 0,451 dikali WL.
Untuk value-nya itu 22,55. Ini untuk driven. Kita lihat DR itu driven 0,451 dikali WL. Oke. Nah, selanjutnya kita klik new parameter lagi di sini. Kita masukkan untuk DI. Kita klik tab lagi. Dia naik lagi ke atas. Expression-nya itu untuk DI 0,422 0,442 dikali WL. Kita klik tab lagi untuk value-nya 22,1. Ini untuk description-nya lupa isi. Description-nya DI itu merupakan direktor. Oke, langsung saja kita klik lagi new parameter di sini. Itu R. Kita klik tab. Untuk R itu expression-nya 0,005 dikali WL. Untuk value-nya 0,225 dan description-nya itu radius. Selanjutnya kita tambahkan lagi di sini setelah R itu ada G, di mana G itu parameternya expression-nya itu WL per 200. WL per 200. Nah, ini tuh WL per 200. Nah, G ini untuk gap. Selanjutnya satu lagi. Untuk S atau spacing. 0,25 kali WL. 25 dikali WL. Ini untuk spacing. Oke, karena untuk parameter tadi sudah dimasukkan. Selanjutnya kita akan membuat elemennya. Yang pertama itu kita akan membuat driven terlebih dahulu. Caranya itu kita ke modeling, kemudian klik yang silinder ini. Nah, karena antena Yagi itu berbentuk silinder, maka kita pilih yang silinder. Selanjutnya kita press escape atau klik escape untuk memunculkan dialog box. Nah, di sini dialog boxnya sudah muncul. Untuk namanya kita beri nama driven 1. Kemudian untuk orientation-nya itu X. Outer radius-nya itu R. Lalu inner radius-nya tetap, Y center-nya tetap, Z center-nya tetap, dan untuk X min-nya itu min G per 2. X max-nya itu min G per 2, kemudian min DR per 2. Oke, untuk segmennya tetap 0, untuk komponennya tetap komponen 1. Nah, untuk material di sini kita load from material library. Nah, di sini karena aluminium merupakan material yang akan kita gunakan, kita pilih aluminium, kemudian kita klik load. Nah, di sini untuk materialnya sudah berubah menjadi aluminium. Kemudian bisa kita klik preview di sini. Nah, ini dia, bisa kita zoom. Nah, maka di sini akan terlihat ada space dari sini ke sini.
ke tengahnya, dia itu ada space-nya sebesar min G per 2. Nah, untuk X max-nya itu merupakan panjang dari elemennya ini. Kalau misalkan ini itu berarti elemennya min G per 2 min DR per 2 min DR per 2. Jika tidak seperti itu, maka dia akan panjang sekali ke samping sana. Nah, kemudian jika sudah, kita klik OK saja di sini. Nah, ini untuk driven yang pertama sudah jadi. Selanjutnya kita akan membuat driven yang kedua. Kita silinder lagi. Klik escape, kemudian beri nama driven 2. Driven 2. Untuk orientationnya tetap di X. Kemudian outer radiusnya R. Kemudian untuk X min-nya G per 2. G per 2. Kemudian untuk X max-nya itu G per 2 plus untuk X max-nya itu min apa? G per 2 plus DR per 2. Nah, untuk materialnya masih tetap sama aluminium. Di sini kita klik preview. Nah, arti dari X min dan X max ini kan untuk yang pertama tadi itu min G per 2 dan X max-nya itu min G per 2. Kalau untuk yang driven yang kedua ini, dia itu positif, tidak negatif. Itu berpengaruh pada posisinya. Jika minus dia ada di kiri, yang pertama tadi. Jika plus dia ada di kanan. Seperti itu. Untuk previewnya seperti ini. Jadi diibaratkan kiri itu sumbu X yang negatif, kemudian yang kanan itu sumbu X yang positif. Kita klik OK saja. Nah, ini sudah jadi untuk kedua drivennya. Oke, setelah membuat dua buah driven, sekarang kita akan membuat reflektor. Caranya itu sama seperti tadi, masih di modeling. Kita klik yang silinder, kemudian kita klik escape di keyboard untuk membuka dialog box. Kemudian kita beri nama di sini reflektor. Kemudian untuk orientasinya itu X, lalu outer radiusnya itu R, kemudian untuk Y centernya ini S, dimana S ini merupakan spacing seperti yang sudah tadi kita buat di parameter list. Maka nanti letak si reflektor ini akan ada space atau jarak dari direktor yang tadi kita buat ini sampai si reflektor yang kita buat ini. Kemudian untuk X min-nya itu min RL per 2. Ini dari hasil perhitungan. Kemudian untuk X max-nya itu dia RL per 2. Segmennya tetap 0, komponennya tetap komponen 1 dan materialnya masih tetap aluminium. Kita klik preview di sini. Nah, dia ada di paling atas karena ada space dari yang di bawah sini dan yang di atas. Selanjutnya kita klik OK saja. Nah, sudah jadi untuk reflektornya. Oke, setelah membuat reflektor, selanjutnya kita akan membuat direktor. Caranya masih sama seperti membuat reflektor tadi. Kita klik silinder, kemudian kita klik escape untuk membuka dialog box. Di sini kita beri nama direktor itu, kemudian orientationnya masih di X, untuk outer radiusnya masih di R, kemudian untuk Y centernya ini ada di min S. Kenapa min S?
Sedangkan reflektor tadi dia S, sama seperti min X dan X tadi, untuk min itu berarti dia di bawah, dan untuk yang positif itu dia di atas. Seperti itu. Sama seperti sumbu X tadi, minus itu di kiri dan positif itu di kanan. Seperti itu. Kemudian untuk X-min-nya ini kita gunakan minus DI per 2. Kemudian untuk X-max-nya ini dia DI per 2. Untuk DI RL itu kita sesuaikan dengan parameter yang sudah kita masukkan tadi. Seperti itu. Lalu untuk komponennya masih tetap sama, materialnya juga masih tetap sama. Di sini kita coba preview. Kita geser terlebih dahulu. Nah, ini kan dia ada di bawah nih untuk direktornya. Karena untuk Y centernya tadi kita beri min S, di mana dia akan ada di bawah si drivennya. Ini driven, yang tadi yang ini direktor, yang atas reflektor. Seperti itu. Jika sudah, langsung saja kita klik OK. Nah, ini untuk direktor yang pertama sudah jadi. Jadi seperti ini bentuknya. Selanjutnya kita akan membuat lagi silindernya karena kita membuat 5 elemen. Silinder yang selanjutnya itu adalah direktor yang kedua. Di sini kita beri nama direktor 2. Orientasinya di X. Outer radiusnya masih R. Ya, centernya itu min S. Kenapa? Karena agar dia ada di bawah direktor yang pertama tadi kita buat. Kemudian untuk X-min-nya dia itu min DI per 2. DI per 2. Dan untuk X-max-nya dia DI per 2. Oke, selanjutnya seperti biasa kita preview. Nah, ini sudah terlihat ya untuk direktor yang kedua. Karena min S tadi ada di bawah dari direktor yang pertama sudah kita buat. Selanjutnya kita klik OK. Selanjutnya kita akan membuat direktor lagi, satu lagi. Kita klik escape lagi. Kita beri nama direktor 3. Untuk orientationnya di X. Outer radiusnya masih R. Centernya itu min S. Agar berada di bawah dari direktor yang kedua tadi. Untuk X-min-nya ini min DI per 2. Ininya DI per 2. Masih sama karena masih membuat direktor. Kita coba preview dulu. Nah, dia ada di bawahnya lagi ya. Selanjutnya kita klik OK saja. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, untuk antena Yagi yang kita buat ini sebanyak 5 elemen itu sudah jadi. Oke, selanjutnya kita akan membuat peak point, atau peak point ini merupakan titik untuk pencatuan daya dari antena yang sudah kita buat. Nah, caranya itu masih di modeling. Kita ke peak point ini, kita pilih yang peak circle center. Nah, di ujung sini arahkan kursor kita ke ujung, kemudian kita klik 2 kali. Nah, untuk peak point yang pertama itu sudah jadi. Di sini kita memerlukan 2 buah peak point. Kita membuat satu lagi di sisi yang lain. Masih di peak point.
kita klik pick circle center, kita klik 2 kali lagi di ujung. Nah, di sini sudah ada tanda, yang mana tanda ini untuk P1 dan P2. Ini sebenarnya ada P1-nya ya tulisannya, tapi harus digeser dulu. Nah, sedikit lagi. Ya intinya dia ada P1-nya di sini dan P2-nya di sini. Oke. Oke, jadi setelah membuat dua buah pick point di sini, selanjutnya kita akan membuat discrete port. Kita akan membuat port. Nah, untuk discrete portnya ini langsung di oke saja. Nah, maka terlihat di sini bahwa keduanya sudah tersambung. Selanjutnya kita akan simulasikan. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk mensimulasikan. Kita di simulation, kemudian kita ke setup solver. Nah, di sini tidak ada yang perlu kita ubah, hanya kita centang saja untuk normalize impedansinya itu 50 ohm. Di sini kita langsung start. Oke, kita tunggu sampai proses simulasi ini selesai. Prosesnya cukup memakan waktu, agak lama. Kita lihat di sisi kanan ini. Kita lanjut lagi ketika prosesnya sudah selesai. Oke, karena untuk simulasinya sudah successful, di sini kita akan mencoba untuk menampilkan hasil dari simulasi, yaitu VSWR, return loss, impedansi, pola radiasi, beamwidth, directivity, gain IEEE, dan juga pola radiasi. Untuk yang pertama ini, kita ke 1D result, kemudian kita ke S parameter ini untuk melihat return loss. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ternyata grafiknya ini belum sesuai dengan yang kita inginkan, dimana frekuensinya ini bergeser. Maka kita harus melakukan optimasi agar frekuensinya bisa bergeser ke frekuensi yang kita inginkan. Oke, selanjutnya untuk melakukan optimasi agar frekuensinya bisa bergeser ke 600 MHz, kita klik kanan dulu di sini. Nah, kita move to axis marker to minimum. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa untuk minimumnya itu ada di 580,4. Oke, setelah kita menampilkan apa tadi namanya marker minimumnya, di mana ini merupakan frekuensi minimum atau frekuensi terbaiknya yang ada di grafik ini, untuk melakukan optimasi agar dia bisa bergeser ke 600 MHz sesuai dengan frekuensi yang kita inginkan. Kita klik di new parameter ini, kita beri parameternya itu OP atau optimasi. Di sini kita masukkan frekuensinya yaitu 580,4 dibagi 600. Dimana 600 ini merupakan frekuensi yang kita inginkan. Kemudian kita klik tab, mana hilang? Nah, ini. Untuk value-nya itu 0,967333333. Nah, untuk description-nya kita beri optimasi. Nah, seperti itu. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan nilai optimasinya ini, kita coba masukkan ke RL terlebih dahulu. 0,9673 ya. Kita masukkan saja langsung dikali OP. Untuk RL, mana RL? Nah, ini kita tambahkan di sini, tambahkan kali OP. Langsung oke saja.
karena ini itu dia akan mengubah frekuensinya setelah dioptimasi. Selanjutnya kita ke DR, OP, driven dan juga direktor, ya, DI kali OP. Oke, untuk pemasukan nilainya ini sudah. Selanjutnya kita ke komponen. Selanjutnya di komponen ini kita harus mengupdate dari elemen-elemennya ini. Untuk mengupdate-nya itu kita klik F7. Nah, sudah di sini. Selanjutnya kita ke simulation, kita ke setup solver, kita langsung start lagi untuk melakukan simulasi ulang. Kita tunggu lagi sampai simulasinya selesai. Oke, untuk simulasi yang kedua ini sudah selesai. Selanjutnya kita lihat lagi untuk nilai return loss-nya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk nilainya itu di di sini nih nilainya. Mana nilainya itu di minus 13. Sini untuk frekuensi yang kita inginkan. Mana tadi? Nah, di sini untuk frekuensi yang kita inginkan itu nilainya ada di minus 13. Dimana ini tuh masih belum mencapai ke nilai minimumnya dari return loss itu. Untuk mendapatkan nilai yang terbaik, bisa kalian coba lagi untuk optimasi seperti yang sudah saya coba sebelumnya. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita lihat untuk nilai VSWR-nya. Untuk nilai VSWR-nya ini 1,5. Untuk nilai VSWR-nya ini sudah cukup, di mana antena ini bisa bekerja dengan baik karena nilai VSWR ini sudah masuk sesuai dengan aturan dari IEEE, yaitu untuk nilai idealnya 1 dan maksimumnya itu 2. Dia ada di 1,5, berarti dia masih bisa bekerja dengan baik. Begitupun dengan return loss-nya, meskipun belum masuk ke nilai minimumnya. Bisa kalian coba lagi untuk lakukan optimasi agar frekuensinya bisa berjalan ke frekuensi yang benar-benar kita inginkan, dan juga dia bisa mendapatkan nilai terbaik dari return loss dan juga VSWR-nya. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan melihat far field-nya di sini, di mana far field ini merupakan medan jauh dari antena yang kita buat. Far field-nya kita pilih yang frekuensi tengah, klik saja di sini memilih yang komponen ABS. Jadi seperti ini untuk tampilannya. Di sini kita bisa mengetahui bahwa di bagian depan sini dia mendapatkan nilai gain yang tinggi dan yang di belakang itu rendah. Karena tipe dari antena Yagi ini dia memusat. Sini kita bisa lihat untuk directivity-nya itu 10,85 dBi. Kemudian untuk nilai gain IEEE-nya itu 10,84 dBi. Gain IEEE ini berdasarkan isotropis karena nilainya mirip dengan directivity. Selanjutnya kita bisa lihat realized gain, di mana realized gain ini merupakan gain yang bukan berdasarkan pada isotropis, di mana di sini sudah termasuk dengan gangguan dalam perancangan dan lain sebagainya, maka didapatkan realized gain-nya itu sebesar 10,69. Oke, setelah kita mengetahui dari barusan directivity, realized gain, kemudian gain IEEE, selanjutnya kita akan melihat terlebih dahulu untuk struktur antenanya. Jadi seperti ini ada antenanya yang kuning-kuning ini. Selanjutnya kita akan melihat pola radiasinya. Kita ke 1D, kita pilih polar. Nah, seperti ini untuk tampilannya. Ini merupakan
nilai dari sudut pandang dari sudut pandang horizontal. Di sini kita bisa mengetahui beam width-nya. Kemudian kita bisa show strukturnya. Nah, untuk merubah sudut pandangnya kita ubah dari pi ke theta. Kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah muncul untuk antena yang kita buat itu ini, dan pola radiasinya seperti ini. Kemudian untuk beam width-nya ini bisa kita lihat itu sebesar 42 degree atau 42 derajat. Oke, selanjutnya setelah kita bisa mengetahui nilai dari directivity, gain, dan lain sebagainya, di sini juga kita bisa mengetahui beam width-nya. Kita juga bisa melihat main loop-nya, kemudian side loop-nya di frekuensi 600 ini. Selanjutnya kita akan melihat impedansinya. Di sini kita klik referensi impedansi, kita klik yang ini. Nah, untuk impedansinya ini untuk yang merah itu sebelum optimasi dan yang hijau itu setelah optimasi. Nah, jadi seperti itu. Ini untuk sebelum yang merah sebelum optimasi dan yang hijau setelah optimasi. Jadi seperti itu. Untuk keduanya impedansinya masih tetap sama 50 ohm. Seperti itu. Begitupun dengan VSWR-nya. Di sini sebelum dan sesudah bisa kita lihat perbedaannya. Juga dengan S parameternya tadi, return loss-nya tadi. Untuk yang hijau itu setelah optimasi dan yang merah itu sebelum optimasi. Oke, untuk langkah selanjutnya itu kita akan menyimpan nilai dari masing-masing parameter yang sudah kita ketahui dari simulasi ini. Oke, selanjutnya setelah kita mengetahui nilai dari return loss, VSWR, kemudian pola radiasi, sini kita akan mencoba untuk menyimpan file tersebut dengan ekstensi .csv yang nantinya kita akan bisa buka di Microsoft Excel. Caranya itu yang pertama kita di S parameter ini, kita klik kanan, lalu kita copy, kemudian kita search, buka Notepad. Nah, di sini langsung saja kita paste atau tempel. Lalu kita klik file, save as atau simpan sebagai. Misalkan kita taruh di desktop saja. Kita pilih semua file. Ini untuk return loss. Return loss.csv. Kemudian simpan. Nah, kita coba lihat di desktop. Nah, ini dia ada di sini. Ini untuk nilai si return loss-nya. Kita coba buka. Nah, dia langsung terbuka oleh Microsoft Excel. Nah, ini merupakan nilai dari return loss-nya. Selanjutnya, kita coba simpan juga untuk VSWR-nya. Di sini di VSWR, kita langsung klik kanan, kemudian copy. Langkahnya sama, kita buka Notepad. Kemudian kita paste. Kemudian ke file, save as. Masih di desktop, kita semua file. Ini vswr.csv. Kemudian simpan. Kita lihat lagi nah, di sini sudah muncul VSWR. Kita coba buka. Nah, ini merupakan nilai dari VSWR-nya. Kemudian kita kembali lagi ke CST. Kita save untuk pola radiasinya tadi. Di 1D kita ke polar. Kita klik kanan. Lalu copy. Masih kita buka Notepad lagi. Kita pastekan di sini. Kemudian file. Simpan sebagai. Masih di desktop, semua file di sini kita tulis pola radiasi.
.csv. Simpan. Lalu kita lihat, kita buka. Nah, ini dia untuk nilai file-file nilai pola radiasinya. Jadi seperti ini. Oke, mungkin sekian untuk video perancangan antena Yagi menggunakan software CST Studio. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan kata yang saya sampaikan karena kita masih sama-sama belajar. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.